Jemaat yang terkasih, Majelis Jemaat GBB Kasih Setia Ciledug menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu, Saudara-saudara dalam ibadah hari ini. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur yang nyata yang membawa berkat bagi kita semua. Kita memasuki minggu kedua Prapaskah dan dalam pelayanan ibadah hari ini adalah Bapak Pendeta James Eri Menahampi. Dalam ibadah ini kita diajak bersama untuk menghayati tema kesadaran pelayan. Kepada Tuhan Allah Bapa kami berseru dan bersyukur bahwa setiap jengkal kehidupan kami, tangan-Mu yang penuh kuasa telah menopang dan membimbing kami. Terpujilah Tuhan karena Ia selalu mendengar doa kami. Tuhan adalah kekuatan dan perisai kami, kepadanya kami percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri kita memuji Allah Maha Mulia yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menaikkan nada syukur bagi kemuliaan nama-Nya. Mari kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalahnya dan mengikut Dia. Markus 1 ayat 16 sampai dengan 18 yang menjadi nats pembimbing kita pada hari ini. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau Dan menyertai-Mu juga. Tinggallah dalam Yesus.
dikasih Tuhan, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepada-Mu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam pemberitaan firman dan kita satu di dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang kami kenal dan sapa Dikau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Di mana pada pagi, siang atau malam hari ini kami ingin berhimpun di bawah kaki salib-Mu, karena kami percaya bahwa tanpa Tuhan kami berada di dalam kesia-siaan. Sepekan kehidupan kami yang kami lalui begitu sangat mencekam, baik ketakutan tentang virus corona yang merajalela, tetapi di balik itu juga Tuhan kami makin yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu pada pagi ini, ketika kami akan membaca, merenungkan sabda-Mu, biarlah kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai kami, sehingga melalui firman-Mu ini kembali kami masing-masing diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk kami mampu menghadapi kehidupan ini. Berfirmanlah pada kami ya Bapa Sorgawi, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, mari kita berdiri menyambut firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Inilah ratapan 1 ayat 1 sampai dengan 17 yang menyatakan,
betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketenteraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan di Sion diliputi duka cita karena pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh, Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala, tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan, dan tak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat telanjangnya. Dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tidak berpikir akan akhirnya, sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya, bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau, ya Tuhan, telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku, untuk membuat aku merana tatkala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparkannya jaring di muka kakiku, didesaknya aku mundur. Aku dibuat terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku, sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi.
Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda darah itu, seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteri. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silahkan duduk. Selamat pagi, siang, atau sore, atau malam, ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Apa kabar? Saya kira kita sepakat, apa kabar? Kita jawab bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Sementara kondisi yang kita alami saat ini adalah betul-betul satu-satu kondisi yang sangat mencekam. Kita mendengar berita dari kiri, kanan, muka, belakang, bahwa ini yang meninggal, ini yang begitu, ini karena sakit itu, dan seterusnya. Yang pasti setiap ada yang meninggal maka dikaitkan. Apakah ini ada hubungannya dengan corona? Padahal belum tentu, ibu bapak, saudara-saudara. Tetapi sudah begitu sangat heboh. Itulah yang membuat bahwa masyarakat secara khusus kita, baik di Jakarta dan di sekitarnya, Indonesia pada umumnya, maka kita berada dalam tingkat kepanikan yang mungkin sudah sangat melebihi. Nah, dibalik dari tingkat kepanikan inilah, maka berbagai macam upaya dan cara. Kita berusaha agar kita tidak terjebak di dalam kepanikan, karena dibalik setelah kepanikan maka akan muncul ketakutan. Padahal kita tahu, kita sadari bahwa imunitas daripada setiap manusia ketika dia berada di dalam kepanikan, di dalam ketakutan, maka tanpa dia sadari bahwa dia akan mengalami penurunan daripada imunitas. Saya teringat bahwa pernah saya posting di satu WA group yang saya katakan bahwa bagaimana ketika orang-orang di Cina, di Wuhan, ketika menghadapi peristiwa ini yang sangat mematikan tadi, ibu bapak mereka sepakat untuk tidak berbicara tentang kematian. Mereka sepakat untuk tidak berbicara tentang bagaimana corona ini. Tetapi mereka sepakat untuk berbicara bagaimana supaya meningkatkan semangat hidup. Bagaimana meningkatkan agar supaya kita semua bisa benar-benar menanggulangi. Nah, inilah upaya yang menurut saya yang cukup positif, yang apa dialami oleh mereka, dan kemudian dalam jangka 3 bulan mereka mampu melewati peristiwa ini. Nah, bertolak dari itulah yang saya mau katakan, kita bersyukur juga pada pagi, siang, malam hari ini bahwa kita diperhadapkan dengan bacaan firman Tuhan dalam Ratapan. Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai 17 di sini mau menjelaskan kepada kita bahwa bagaimana Yeremia meratap tentang peristiwa yang dialami oleh bangsa yang Tuhan kasihi.
Ketika mereka diperingatkan berulang-ulang dan mereka tidak melakukan pertobatan, maka pada akhirnya mana peristiwa tembok-tembok Yerusalem, bahkan bait Allah yang di Yerusalem yang begitu sangat megah, itu kemudian diporak-porandakan dan kemudian mereka dibawa ke pembuangan ke Babel. Inilah ratapan yang sangat besar yang dialami oleh umat pilihan Tuhan. Nah, kita kembali di dalam ketika apa yang mereka mengalami ratapan. Kalau kita baca secara persis dari ayat 1 sampai 17, maka ada beberapa catatan yang perlu kita garis bawahi. Bahwa Yeremia mau menghendaki bahwa bangsa ini harus mengakui akan kesalahan-kesalahan yang mereka alami. Bangsa ini harus menyadari bahwa mereka sudah meninggalkan Tuhan. Mereka bisa melakukan ibadah-ibadah yang mereka mencampur adukkan antara ibadah-ibadah penyembahan-penyembahan berhala dan kepada penyembahan kepada Tuhan. Itu kenyataan yang mereka lakukan. Dan dari situlah Tuhan murka. Yang kedua, bahwa mereka saling mementingkan kepentingan diri sendiri. Saling hanya mau mementingkan apa yang berhasil dan yang lain gagal. Semuanya saling mau menindas satu dengan antara yang lain. Yang pada akhirnya yang terjadi apa? Bahwa mereka sendiri saling curiga mencurigai. Dan yang ketiga yang kita lihat dalam catatan kita di sini, bahwa Yeremia mau mengingatkan, jika mereka berhenti dan bertobat, maka pengampunan yang berasal daripada Tuhan itu pasti mereka miliki. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudara, bahwa tiga catatan inilah yang juga bisa kita melihat dalam perjalanan kehidupan kita pada masa kini. Kita seringkali terjebak dengan kita mencampur adukkan pemahaman-pemahaman kita, iman percaya kita. Kita campur adukkan dengan pemahaman-pemahaman iman yang lain. Kita campur adukkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang ada yang bertumbuh berkembang. Sehingga kita tidak berdiri tegak di satu iman percaya. Kita mengandalkan kekuatan kemampuan manusia, kemampuan diri kita sendiri. Ini satu kesalahan yang fatal yang harus benar-benar kita tinggalkan. Catatan yang kedua, tanpa kita sadari memang benar kita berada di dalam satu persekutuan, di dalam satu gereja, dalam satu jemaat. Tapi tanpa kita sadari, musuh, roh perpecahan, roh iblis yang mau mengadu domba itu masih seringkali terjadi. Masing-masing mementingkan kepentingan diri sendiri. Masing-masing mau mengatakan tentang kebenaran dirinya sendiri. Mereka tanpa melupakan siapa dia dan bagaimana Tuhan mau memakai dia. Mereka menganggap ketika mereka lah yang harus menyatakan ini dan itu. Mereka tidak melihat keberadaan umat yang sesungguhnya. Oleh karena itu, sudah tidak waktunya kita saling menyalahkan, untuk kita saling mau mengatakan kebenaran diri sendiri. Tapi waktunya untuk kita melihat bahwa mari kita dipersatukan di dalam iman percaya, di dalam doa, di dalam puji-pujian, agar Tuhan berkenan di dalam perjalanan hidup ini. Yang ketiga, ibu bapak, saudara-saudara, ketika kita diperhadapkan tadi yang saya katakan, yang pertama bahwa kita mencampur adukkan, yang kedua kemudian kita berada di dalam situasi saling menjatuhkan satu dengan lain. Yang ketiga, ada waktu yang Tuhan berikan, ada kesempatan untuk kita memperbaiki, untuk kita berada dalam satu proses pertobatan, sehingga di dalam pertobatan ini akan menghasilkan satu pembaharuan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Nah, bertolak dari tiga hal ini, ketika kita mengalami peristiwa di mana COVID-19 atau dikenal dengan corona yang begitu sangat dahsyat, dan di mana berbagai macam kepanikan yang ditimbulkan di tengah-tengah masyarakat dan juga di tengah-tengah jemaat kita, maka saya bersyukur bahwa pada hari Rabu ini, pada pagi hari Rabu, maka ada satu kesepakatan kebersamaan yang secara spontanitas dari kelompok grup WA para presbiter untuk bagaimana mencoba membantu di dalam kita melaksanakan satu penyemprot tempat-tempat ruangan-ruangan ibadah.
Kita punya tempat di aspal, yaitu di dalam di mana kita biasa memakai gereja. Dan juga di kiri kita ada masjid. Jika diperkenankan untuk kita bisa saling membantu, kenapa tidak? Kita juga punya tempat yang ada di Pinang Geria. Ada pastor di sana kita menyemprot. Dan jika kita bisa berkomunikasi di mana ada masjid di sebelahnya, kita juga melaksanakan. Bukankah ini satu kesaksian untuk kita bersama-sama berada di dalam satu toleransi antar umat beragama. Yang kedua, bahwa mari kita meredam kepanikan. Di mana kita tidak menganalisa yang terlalu banyak, kita menjadi ahli-ahli corona di sini. Tetapi mari kita menganalisa, kita membangun untuk satu perbuatan yang baik. Berbuat yang baik yang bisa kita lakukan. Mungkin dengan biaya yang sangat minimal. Kita nggak terjebak dengan harus rapat ini, kita tidak terjebak dengan formalitas ini dan itu. Tapi berangkat mulai dari diri kita sendiri. Dan kita membangun untuk kebersamaan kita. Supaya di dalamnya pemikiran-pemikiran positif yang muncul di dalam diri kita. Kita tidak terjebak untuk pemikiran negatif yang pada akhirnya mengurangi akan imunitas yang ada dalam diri kita yang Tuhan sudah karuniakan. Terlalu banyak berpikir negatif, terlalu banyak berpikir khawatir, ketakutan, maka kita akan berada di dalam kekurangan menurunnya imunitas. Tetapi berpikir positif, melakukan untuk kebaikan, maka kita akan berada di dalam imunitas yang makin bertumbuh. Dan itulah yang akan memerangi corona ini di dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Nah, karena itu, apa yang dikatakan dalam tema kita, kesadaran pelayan. Mari kita sadar, kita selaku pelayan-pelayan yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita melalui talenta yang kita berikan. Yang kita lakukan adalah untuk hormat, kemuliaan kepada Tuhan. Memberkati kita semua. Amin. Mari kita berada dalam saat teduh. Selesai.